Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk siang hari ini. Kami menyediakan waktu kami untuk merenungkan firman Tuhan. Tolong kami, baik hamba-Mu juga setiap umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang akan mengikuti perenungan firman Tuhan siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-6. Kita baca ayat 8 dan 9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, renungan firman Tuhan siang hari ini saya berikan judul keluarga yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita akan belajar dari keluarga Nuh. Nuh adalah salah satu saksi iman yang tercatat di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Jadi Nuh merupakan salah satu tokoh yang menjadi saksi iman bagi kita orang-orang yang percaya. Dan dikatakan bahwa riwayat Nuh, dia adalah pribadi yang hidup benar dan tidak bercela, bahkan hidup bergaul dengan Allah. Saudara, Nuh hidup di tengah-tengah orang yang hidup di dalam kejahatan. Jadi kalau kita baca dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi kita bisa melihat bahwa kehidupan orang-orang sejamannya Nabi Nuh, mereka hidup di dalam kejahatan. Bukan hanya perilakunya, tetapi kecenderungan hati mereka pun melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Artinya kejahatan bukan hanya pada level perilaku, tapi sudah berakar di dalam hati mereka. Dan ketika Tuhan melihat itu, Tuhan menjadi sangat sedih akan apa yang dilakukan oleh manusia di zaman Nuh. Tapi berbeda dengan Nuh. Tuhan melihat Nuh berbeda dengan orang-orang sejamannya. Dikatakan bahwa Nuh hidup benar. Hidup benar artinya hidup dibenarkan oleh Tuhan, hidup dianggap benar, diperhitungkan benar oleh Tuhan. Dan orang diperhitungkan benar karena imannya. Kalau kita baca dalam Roma pasal 1 ayat 17, bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang dianggap dan diperhitungkan benar di hadapan Tuhan karena iman. Saudara, Nuh hidup benar, artinya Nuh hidup di dalam iman kepada Tuhan. Sekalipun orang sejamannya sungguh-sungguh hidup dalam kejahatan, tapi Nuh tetap beriman. Nuh dibenarkan oleh Tuhan karena imannya kepada Tuhan. Yang kedua, bahwa Nuh hidup tidak bercela. Artinya Nuh tidak memberikan celah untuk berkompromi pada dosa. Kalau kita lihat kejahatan manusia begitu luar biasa, tetapi Nuh tidak berkompromi. Dan kita bisa melihat keluarganya pun juga sungguh-sungguh menjadi keluarga yang tidak berkompromi di dalam dosa. Sehingga bukan hanya Nuh yang mendapatkan kasih karunia, diselamatkan oleh Tuhan pada kisah air bah, tetapi istri, menantu dan anak-anaknya pun mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Mereka diselamatkan dari air bah. Keluarga ini sungguh-sungguh hidup dalam kasih karunia Tuhan karena mereka hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam iman mereka, dan karena mereka hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, tidak melakukan kompromi dengan dosa. Sekalipun pada zaman itu orang sungguh-sungguh hidup di dalam dosa, tapi mereka tidak melakukan kompromi. Yang berikutnya,
bahwa Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Bergaul artinya berjalan berserta, berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi Nuh bergaul seperti kakek buyutnya yaitu Henokh juga hidup bergaul dengan Tuhan, artinya berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan di belakang Tuhan. Jadi dia ngikut apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Itu kenapa ketika Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera, walaupun pada saat itu menjadi hal yang mungkin dianggap aneh atau tidak biasa membuat bahtera, tetapi Nuh lakukan. Bahkan secara detail Nuh ikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam membuat bahtera. Karena apa? Karena Nuh hidup bergaul dengan Tuhan, hidup berjalan bersama dengan Tuhan, hidup berjalan di belakangnya Tuhan, mengikut apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Saudara, terkadang dalam kehidupan kita mengatakan kita berjalan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, tetapi pada kenyataannya bukan kita berjalan di belakangnya Tuhan, bukan kita mengikuti rencana dan kehendak Tuhan, tapi terkadang kita ingin Tuhan yang mengikuti rencana dan kehendak kita. Bergaul dengan Tuhan tidak demikian. Bergaul dengan Tuhan artinya berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan di belakangnya Tuhan. Dan itu Nuh contohkan, Nuh lakukan, ya, sehingga seisi rumahnya pun akhirnya hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Karena ada seorang Nuh yang hidup benar, tidak bercela, dan juga bergaul dengan Tuhan. Saudara, biarlah hal ini mengingatkan kepada kita semua sebagai keluarga Kristen, keluarga dari anak-anak Tuhan. Biarlah keluarga kita sungguh-sungguh menjadi keluarga yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan seperti keluarga Nuh. Kita menjadi keluarga yang hidup dibenarkan oleh Tuhan karena iman kita. Kita menjadi keluarga yang tidak bercela, artinya tidak berkompromi dengan dosa, dan menjadi keluarga yang bergaul dengan Tuhan, artinya berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan di belakang Tuhan, mengikuti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan bagi keluarga kita. Tuhan berkati kita semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Buat kami paham dan mampukan kami untuk hidup di dalam firman-Mu, sehingga kami bisa membangun keluarga kami menjadi keluarga yang terus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus.